Guru penggerak dengan semangat membara, tak tertahan terus bergerak maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih. Selamat siang Bu Mita. Hai Pak Rusudi, selamat siang Pak. Begini Bu Mita, saya nanti rencana mau melakukan coaching dengan coach saya, yaitu Ibu Linda. Jadi Bu, saya memohon izin waktu Ibu untuk mensupervisi saya, untuk mengobservasi saya Bu, untuk melihat nanti kompetensi mana saya ada kekurangan, untuk kemudian mau saya tingkatkan. Ada waktu Ibu kan? Ada Pak. Baik Pak, saya selalu ada waktulah untuk Bapak ya. Saya sangat senang Pak diminta melakukan supervisi kepada Bapak atau sekaligus mengobservasi, mengamati Bapak nanti pada saat melakukan coaching Pak. Saya bersedia Pak, dan tentunya sangat mendukung Bapak dalam melakukan praktik supervisi ini, yaitu praktik supervisi akademik coaching ya Pak ya. Namun sebelum kita melakukan praktik supervisi akademik Pak, saya ingin kita berdiskusi terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini Pak. Begini Pak, dalam proses coaching ini saya akan mengobservasi Bapak tentang kompetensi coaching, yaitu ada 3 ya Pak ya. Yang satu pertama presence atau kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Pak. Lalu ada prinsip coaching juga ada 3, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi begitu Pak. Dan jangan lupa Pak, penerapan coaching ini harus sesuai alur cerita ya Pak. Bagaimana Pak? Bapak siap? Siap Bu, siap Bu. Wah, ada satu lagi Pak yang menjadi pertanyaan saya. Dalam praktik coaching nanti Pak, kompetensi apa ya yang Bapak Rusudi ingin kembangkan? Begini Bu, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Ternyata Bapak ingin sekali ya mengembangkan ketiga kompetensi coaching ini ya Pak, yaitu tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun Pak, dalam praktik coaching nanti, kompetensi apa yang paling Bapak ingin lebih kembangkan? Yang paling ya Pak ya, dari Begini ketiganya. Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana menjadi mendengarkan aktif Bu. Baik Pak. Saya mendengar ya, saya mencatat Mbak, apa yang Bapak ingin kembangkan tadi kompetensi mendengar aktif ya Pak? Iya Bu. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus dan memperhatikan pada bagian kompetensi mendengarkan aktif nanti Pak. Lalu Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini seperti apa yang Bapak inginkan? Baik Bu, pertama saya ingin ketika melakukan mendengar aktif, saya ingin mengembangkan bagaimana berkonsentrasi penuh, menghadirkan suasana kemitraan yang kuat, yaitu dengan cara kontak mata yang baik dan ramah, agar si coach tidak merasa canggung terhadap apa yang saya sampaikan Bu, dan saya tanyakan. Begitu ya Pak ya.
Baik Pak, harapannya memang demikian ya Pak ya, bahwa Koci tidak merasa tertekan gitu, tetapi lebih leluasa bercerita apa yang sedang dihadapinya, sehingga Bapak bisa membantu nanti menggali ide-ide untuk mendapat solusi dari Koci. Sangat baik sekali Pak, dan saya siap mendukung Pak Rusudi ya Pak ya. Oleh karena itu, saya persilakan Pak Rusudi untuk melanjutkan praktik atau mengadakan proses coachingnya. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Ya, kembali Pak, sama-sama. Selamat sore, Pak Rusudi. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Selamat sore, Bu. Kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, Pak, kabar baik juga. Cuman saya lagi bingung, Pak. Iya, Bu. Kok bingung? Ada masalah apa, Bu, yang bisa saya bantu? Begini, Pak, bolehkah saya meminta waktu Bapak? Sebentar aja, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Saya siap mendengarkan, Bu. Begini, Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang semangat atau antusias dalam meniru pembelajaran dari saya. Murid-murid saya itu kan Pak mengalami penurunan nilai dalam pembelajaran IPAS di kelas 5 yang masih memiliki nilai sebatas KKM aja. Oh, jadi menurut Ibu Linda ini ya, Iya Pak. apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajarkan, Pak. Oh, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan begitu. Terus terlalu monoton mungkin, saya terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya begitu. Dan yang kedua itu, saya tidak memberikan kesempatan mungkin buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya kan Pak ya, menurut saya nih, pembelajaran memang harus berpusat pada murid. Terus murid juga harus diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking di tengah-tengah pembelajaran atau games yang bisa pembelajaran itu supaya lebih menarik gitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik? Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan ya Pak ya, yang saya rasakan kemungkinan ini. Dirasakan anak-anak juga mungkin ya. Karena tugas yang terlalu banyak mungkin ya Pak ya. Dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Tanpa saya sadari, saya memberikan sumber belajar ya, saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Kalau boleh tahu ya Bu, menggunakan sumber belajar apa saja saat melakukan pembelajaran di kelas? Saya biasanya ya Pak ya hanya menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan begitu.
Oh, adakah sumber belajar lain selain buku teks begitu, Bu? Saya pikir sih untuk sekarang banyak Pak sumber belajar lain. Contohnya ya, seperti sumber belajar seperti dari video YouTube gitu ya, artikel-artikel pendidikan di blog gitu kan, atau bisa juga dengan tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa kita gunakan dengan menggunakan aplikasi pendidikan. Kan sekarang marak sih Pak aplikasi-aplikasi pendidikan ya yang sedang tren ya kan Pak ya. Nah, salah satu contohnya itu seperti TikTok atau Reels, bisa juga di akun Instagram begitu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Bu. Iya Pak. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan kira-kira dukungan siapa yang Ibu butuhkan dalam menyelesaikannya? Yang pertama ya, mungkin Pak ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan begitu. Dengan pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menemukan peta kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan gaya belajar murid juga. Mereka, kemudian saya membuat materi pembelajaran yang interaktif dengan membagi kelompok dan membuat games seperti permainan-permainan word attention gitu kan, atau teka-teki silang. Nantinya yang bisa mengembangkan atau menghadirkan semangat belajar, dan akhirnya saya akan meminta dalam bentuk produk ya, dukungan yang saya butuhkan untuk pencapaian saya itu adalah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah, serta tentunya kerjasama dengan murid-murid Pak. Wah, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Dan kira-kira kapan rencana ini direalisasikan, Bu? Rencananya di awal semester tahun ajaran baru ini akan saya mulai, Pak. Oh, bagus itu, Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Pak. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan begitu. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya supaya mereka nyaman gitu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing-sharing saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Amin, amin Bu. Makasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Wah, luar biasa Pak Rusudi. Semangat sekali Itulah, Bapak Bu. tadi. Iya, makasih Bu. Baik ya Pak ya. Coba Pak, Bapak ceritakan bagaimana perasaan Bapak nih sepanjang proses coaching tadi Pak. Mungkin ada kesan atau hal yang ingin Bapak sampaikan. Boleh cerita Pak? Baik Bu, tadi itu kita melakukan coaching di mana coach saya mengalami masalah tentang pembelajaran di kelas 5 SD. Beliau tadi minta bimbingan dari saya, kira-kira bagaimana mengatasinya. Ibu itu tadi sudah menemukan rencana aksinya dan komitmennya. Sangat kuat. Pada akhirnya ibu itu merasa lega. Mudah-mudahan nanti
rencana aksi bisa dilaksanakan dengan lancar dan ada jalan keluar dari masalah beliau. Iya ya Pak, saya juga tadi mengikuti dengan baik ya Pak ya. Saya juga mengamati, yang saya lihat tadi nampak kemitraan antara Bapak dengan coach Bapak tadi. Coachnya juga terlihat lega, awalnya juga leluasa bercerita ya Pak ya, sehingga pada akhirnya ditemukanlah memang solusi dari masalah beliau tadi Pak. Tapi ada yang masih saya mau tanyakan Pak. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan. Eh, Begini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi yang menjadi indikator ketercapaian Pak dalam pengembangan yang Bapak inginkan seperti itu ya, dalam proses coaching tadi tentunya Pak. Indikator Oh baik ketercapaian apa Bu. yang sudah terjadi Pak? Baik Bu, tadi beberapa indikator yang sudah saya lakukan tadi Bu, yaitu saya sudah memperhatikan bagaimana coach menyampaikan masalahnya. Sudah saya perhatikan, kemudian saya konsentrasi penuh. Pikiran, kontak mata, pendengaran, sudah saya pusatkan untuk mendengarkan secara langsung. Kemudian saya berusaha menjalin kemitraan yang kuat dan ekspresi, mimik, dan alur coaching diusahakan mengalir hidup dan rileks sesuai harapan. Begitu ya Pak, kalau bisa disimpulkan tercapailah apa yang direncanakan sebelumnya ya Pak, dalam hal itu tadi ya, konsentrasi penuh, kehadiran penuh, lalu menjalin kemitraan antara coach dan coachee. Saya juga punya catatan Pak, tentang proses selama coaching tadi. Boleh saya sampaikannya Pak? Boleh Bu, silakan Bu, silakan. Oke, tadi Pak di catatan saya, bahwa saya mengamati Bapak tadi telah melakukan coaching dengan alur cerita dengan baik ya Pak ya. Di mana tadi saya melihat Bapak, membantu untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan si coachee, ingin berbicara dengan Bapak tadi. Kemudian terlihat juga proses identifikasinya, maksudnya masalah apa yang sedang dialami coachee gitu ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak juga membantu menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukan, bahkan komitmen untuk sebagai bentuk tanggung jawab ya Pak ya terhadap masalah beliau tadi. Itu ya Pak, maksudnya jadi selain itu tadi Pak juga terlihat prinsip coaching itu juga sudah terjadi Pak, yang saya amati tadi yaitu tadi itu menjalin kemitraan Bapak dengan coachee Bapak tadi. Jadi secara keseluruhan Bapak sudah mantap dan berhasil. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Oke Pak, yang terakhir ini ya Pak, satu lagi Iya. pertanyaan saya Pak. Dalam proses coaching ini untuk kedepannya Pak, apalagi yang ingin lebih Bapak tingkatkan? Saya rasa kan Bapak tidak hanya berhenti di proses coaching tadi ya Pak ya, atau di tahap ini. Pasti Bapak juga ingin saling berbagi. Untuk itu apa yang ingin Bapak tingkatkan kemudian? Gini Bu, ke depannya saya ingin lagi nanti diobservasi lagi, disupervisi lagi tentang komitmen saya terkait, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bapak ingin meningkatkan kompetensi yang tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Bu. Oke, begitu ya Pak. Ternyata Bapak ini luar biasa ya Pak. Pokoknya mantap deh Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini Bu, mau meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Pak Rusudi. Semangat terus Pak dan sukses untuk Bapak. Terima kasih Bu.